Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Mantan istrinya Firgaun, Inara. Inara siapa itu? Buka cadar. Bismillah, demi karena Allah, demi menghidupi anak-anak. Lalu muncul ini Lia Meliani ini di grup Manhaj Salafus Soleh. Tentu kita tahu ya Manhaj Salaf ini bagaimana. Masjid Nurullah Kalibata City ya, di Kalibata ini Masjid Nurullah. Sepakat ulama buka cadar haram. Sepakat ulama buka cadar haram. Ulama Islam dari 4 mazhab dan yang lainnya sepakat atas haramnya wanita membuka cadar dan penutup tangannya dalam kondisi wanita tersebut masih muda dan cantik. Yang kedua, di tempat atau zaman manusia jauh dari agama, seperti umumnya kondisi saat ini, apalagi di media yang dapat diakses semua orang. Katanya siapa ini? Ini katanya siapa ini? Cuma dari Masjid Nurullah Kalibata. Syekh Bakar Abu Zaid. Tidak ada seorang ulama Islam pun yang berpendapat bolehnya wanita membuka cadar, membuka wajah dan tangannya dalam kondisi adanya fitnah, tipisnya agama, rusaknya zaman. Katanya seperti itu. Maka apabila seorang wanita tetap mempertahankan cadarnya, walau dalam himpitan kesulitan hidup, Allah pasti akan menolongnya. Oke. Maka ini. Buka cadar haram. Sepakat ulama bahwa membuka cadar haram dalam kondisi seorang wanita masih dalam kondisi muda dan cantik. Di tempat atau zaman manusia jauh dari agama. Jauh dari agama. Bahaya ini bahaya. Saya tidak sepakat dengan pendapat ini. Langsung kita cari balasannya di sini. NU online ya. Hukum memakai cadar menurut 4 mazhab. Sebelumnya mari kita bahas status wajah perempuan dulu. Kita bahas dulu wajahnya ini. Termasuk aurat atau tidak? Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali menyatakan wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Cukup di sini saja udah kita paham ke belakangnya bagaimana. Oke. Syekh Al-Marghinani dari mazhab Hanafi dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan wajah perempuan termasuk aurat, maka wajib ditutupi. Syekh Syarqawi menulis, adapun aurat perempuan di luar sholat dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya sampai wajah dan kedua telapak tangan. Di luar sholat ini. Jadi sebagian mazhab Syafi'i itu mewajibkan. Jadi harus pakai cadar. Meskipun demikian, terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian sebagai berikut. Memakai cadar saat ihram dilarang, haram. Nggak boleh pakai cadar saat ihram. Memakai cadar menurut jumhur ulama 4 mazhab, hadis riwayat Ibnu Umar, dan seorang wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Memakai cadar saat sholat makruh menurut jumhur ulama 4 mazhab. Lihat Mansur bin Yunus Al-Bahuti. Memakai cadar saat akad nikah dalam mazhab Syafi'i, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar saat akad nikah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan perempuan yang bercadar tidak sah kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama, nasab atau gambar perempuan tersebut. Gak sah kalau pakai cadar dalam waktu akad nikah. Yang keempat, memakai cadar pada selain kondisi di atas. Pertama, mazhab Hanafi, sebagian Syafi'i, dan ulama Hambali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Yang kedua, makruh karena termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Yang ketiga, sunnah. Bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib. Ini hanya di sebagian ulama mazhab Syafi'i. Simpulan dan saran, para ulama bersilang pendapat terkait hukum memakai cadar pada kondisi normal, kondisi biasa. Mayoritas ulama membolehkannya. Sebagian ulama menghukuminya makruh, sebagian ulama menghukuminya sunnah, dan sebagian ulama mewajibkannya. Semoga keragaman pendapat ulama ini bisa membuat kita semakin moderat, tidak kaku, toleran, dan tidak mudah menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam. Ini Ustadz Husnul Haq, pengasuh Ponpes Mahasiswa Mambaul Ma'arif Tulungagung dan dosen YIN Tulungagung.
Teman-teman silakan pilih pendapat yang mana. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.